Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di program Ada Apa dengan Media Kita. Bersama saya Amalia Salabi selaku host acara ini. Program ini kami inisiasi untuk membahas pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi yang diangkat oleh 8 stasiun televisi di Indonesia, yaitu TVRI, Kompas TV, Metro TV, TV One, CNN Indonesia, Berita 1, MNC News, dan iNews. Berikut hasil analisis kami terhadap isu-isu politik dan demokrasi selama 1-5 November 2021. Dalam pemantauan media, kami menemukan sebanyak 340 menit pemberitaan mengenai partai politik di 8 media televisi. Berita 1 merupakan media yang memberitakan partai politik paling banyak dengan total pemberitaan 97 menit 56 detik. Sementara iNews menjadi media yang paling sedikit memberitakan partai politik dengan total 6 menit 58 detik. Terdapat 293 judul berita politik, 117 diantaranya memberitakan partai politik. PDIP merupakan partai yang paling banyak diberitakan oleh 8 stasiun TV dengan jumlah 57 berita. PDIP banyak disebut oleh media sehubungan dengan isu pencalonan presiden, G20, dan calon Panglima TNI. Partai politik DPR RI lainnya disebut di dalam 2-13 judul berita. Sementara partai non-DPR RI, yakni Berkarya dan PSI, hanya muncul dalam 1 berita. Adapun partai non-parlemen lain, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, muncul dalam 4 berita terkait laporan dugaan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tes PCR. Terdapat 5 survei capres selama 6 bulan terakhir, yaitu Juni hingga November 2021 dari 5 lembaga survei. Lembaga Survei Indonesia DNIJA, Carta Politika, Saiful Mujani Research Center, Litbang Kompas, dan Poltreking Indonesia. Kami membuat rata-rata persentase elektabilitas 5 capres teratas, dan hasilnya Ganjar Pranowo menempati urutan teratas capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi dengan 20,18%. Selanjutnya, ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Membandingkan persentase elektabilitas 5 besar tokoh capres dengan banyaknya pemberitaan terhadap 5 tokoh ini di 8 media, ternyata Anies Baswedan, tokoh capres potensial di urutan ketiga, merupakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan media dengan 41,38%. Setelah Anies, ada Sandiaga Uno dengan 31,03% pemberitaan, Ganjar Pranowo dengan 13,79%, Prabowo Subianto 10,34%, dan Ridwan Kamil dengan 3,45%. Hanya Ridwan Kamil yang besaran persentase elektabilitas dengan pemberitaannya di media berada pada angka yang sama. Jika kita melihat frekuensi pemberitaan di masing-masing 8 stasiun TV, ada satu hal yang menarik. Di CNN Indonesia, terdapat 6 berita yang memunculkan nama Anies. Ini 3 kali lipat lebih banyak dari media TV lainnya, dan sama sekali tidak ada di TV One dan TVRI. Ada apa dengan media kita? Kawan-kawan, di episode kali ini kami memilih satu topik untuk dibahas, yaitu pandemi. Topik pandemi diangkat oleh media dengan berbagai isu, mulai dari isu kesehatan, ekonomi, sosial, hingga hukum. Dalam pemantauan, kami menemukan hal yang menarik. Ternyata, isu pandemi kerap digunakan untuk mempromosikan aspirasi politik atau kepentingan bisnis pemilik perusahaan media itu sendiri. MNC TV memberitakan sentra vaksinasi Perindo yang menyediakan 500 dosis vaksin di Kabupaten Belitung Timur. Pemilik MNC Group yang menaungi MNC TV adalah Haritanu Sudibyo, pendiri sekaligus ketua Partai Perindo. Lalu Berita 1 menjadi satu-satunya media yang memberitakan vaksinasi di Lombok oleh relawan kawan Sandi. Relawan kawan Sandi ini merupakan asosiasi yang terdiri atas sejumlah pedagang pasar, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Lombok yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024.
Ada juga CNN Indonesia TV yang menayangkan vaksinasi yang dilakukan oleh Citicorp di Prime News selama 2 hari berturut-turut. CNN Indonesia dimiliki oleh perusahaan Citicorp. Dalam pemantauan, kami juga menemukan ada satu isu yang belum banyak disorot oleh media, yaitu isu laporan dugaan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tes PCR. Hanya 3 media yang memberitakan isu ini, yakni Kompas TV, TVRI, dan TV One. Berita 1, CNN Indonesia TV, iNews, Metro TV, dan MNC News tidak memberitakan isu yang menyeret nama 2 menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Dalam pemberitaan di 3 media, isu ini juga belum dikaji secara mendalam dengan menghadirkan berbagai narasumber. Mayoritas media hanya menayangkan klarifikasi dari pihak terlapor. Bahkan, hanya Kompas TV dan TVRI yang memberikan ruang bagi pelapor, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, untuk menerangkan laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada apa dengan media kita? Membandingkan perhatian media lain terkait isu dugaan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tes PCR, telah ada media cetak yang mencoba untuk mengkaji isu ini secara lebih mendalam. Majalah Tempo menerbitkan edisi Para Penikmat Cuan PCR yang terbit pada 1-7 November 2021. Menelusuri para politisi dan konglomerat yang diduga meraup keuntungan dari bisnis tes PCR. Nama-nama yang muncul mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hingga seorang konglomerat pemilik saham mayoritas di PT Bumame Jakarta Indonesia, perusahaan pemegang saham mayoritas di PT Buniman Maju Megah Farmasi. Pertanyaannya, kenapa ya hanya majalah Tempo yang memberitakan isu ini secara lebih mendalam? Dalam pemberitaan isu dugaan keterlibatan pejabat publik di bisnis tes PCR, sejauh ini media hanya sampai pada klarifikasi dari pihak terlapor. Media seharusnya tidak berhenti sampai di situ atau sekadar memberitakan harga tes PCR yang turun. Ada banyak hal yang bisa ditelusuri oleh media, sebab isu tes PCR ini merupakan isu kepentingan publik. Media dapat menyoroti mengapa harga tes PCR turun dari waktu ke waktu, untung yang diraup oleh para pebisnis dari tes PCR, juga mendorong penegak hukum untuk mengungkap kasus keterlibatan para pejabat publik dan konglomerat dari bisnis tes PCR. Ada kajian terkait untung besar di balik kebijakan tes PCR yang telah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch, yang sebetulnya sangat bisa dibahas oleh media. Nah, mengapa mayoritas media masih urung menyoroti isu ini secara lebih mendalam? Kami berharap media yang mengemban fungsi edukasi dan advokasi kepentingan publik berkomitmen untuk mengawal kebijakan bersama-sama masyarakat. Publik memerlukan asupan informasi yang utuh dan mendalam atas isu yang berkaitan dengan hajat hidupnya, termasuk apabila benar ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari derita pandemi yang belum kunjung usai. Sekian episode Ada Apa Dengan Media kita kali ini dengan topik serba-serbi pandemi. Saya Amalia selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya.